alihi wasahbihi wa ba'd. Mulai ya. Ini belum pada hadir ya. Halaman 42. 49. 49. Bapak awet ini apa? Ada yang lewat itu. Apa? Lewat kaca. Iya. Ada nggak? Kayaknya punyanya dulu. Kacamata dinas. Terus baru berapa sih kita? Murah ya. Yang online. Oh iya. Berapa? 50. Wah, dua guna kali. Ada yang main plusnya? Coba kita mulai ya. Ini yang hadir langsung ada nih Pak Wahid nih di sini. Coba sambil sambil dibaca pelan-pelan ya dengan terjemahannya pelan-pelan biar yang lain menyimak dan mudah disimak sama yang lain. Insyaallah. Silakan sambil. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala an Husain bin Abdurrahman, dari Husain bin Abdurrahman, qala, beliau berkata, kuntu inda Sa'id bin Jubairin faqala, dahulu aku berada di sisi Sa'id bin Jubair, lalu beliau berkata, ayyukum ra'al kawkabal ladzi qadda al-barihata, siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh tadi malam? Fakultu ana, maka aku katakan saya. Summa qultu, kemudian aku katakan, ama inni lam akun fi salatin, walakinni ludiqtu. Adapun sesungguhnya saya tidak sedang dalam salat malam, akan tetapi saya disengat. Qala fama sana'ta, beliau berkata, apa yang kamu lakukan? Qultu irtaqaitu. Aku katakan saya melakukan. Qala fama hamalaka ala dzalika, maka dia berkata, apa yang menyebabkanmu melakukan hal tersebut? Qultu, aku katakan, haditsun haddatsanahu Sya'biyu, hadis yang diceritakan disampaikan oleh Asy-Sya'bi. Qala wa ma haddatsakum, beliau berkata, apa yang beliau sampaikan kepadamu? Qultu haddatsana an Buraidah bin al-Husaybi annahu qala. Aku katakan, telah mengabarkan kepada kami dari Buraidah bin Husayb bahwasanya beliau berkata, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali dari ain atau humah, eh, racun Ya, kalajengking. ain ya penyakit yang disebabkan oleh mata ya, lewat pandangan mata ya. Kemudian huma ya sengatan kalajengking atau ya sengatan-sengatan yang lainnya. Terus Assalamualaikum thumma qal, beliau berkata, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh alangkah baiknya orang yang berhenti eh, kepada apa yang ia dengar terhadap. Walakin haddatsana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, akan tetapi Ibnu Abbas mengabarkan kepada kami radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayyal umamu, ditampakkan kepadaku, diperlihatkan kepadaku umat-umat. Farwaitun nabiyya wa ma'ahu rahtu, maka aku melihat Nabi dan bersamanya sekelompok kecil orang. Wan nabiyya wa ma'ahu rajulu war rajulani, ada seorang nabi yang bersamanya satu dan dua orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun, dan ada nabi yang tidak ada seorang pun bersamanya. Idh rufi'a ali sawadun 'azim, kemudian ada sekelompok besar ditimpakan kepadaku.
Fazanantu annahum ummati. Maka aku menyangka bahwasanya mereka adalah umatku. Faqila li, kemudian dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu. Ini adalah Musa dan kaumnya. Fanazartu fa idza sawadun azimun faqila li. Maka kemudian aku melihat lagi, ditampakkan sekelompok orang besar banyak, dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka. Ini adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adabin. Dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Tsumma nahadha, kemudian beliau bangkit, fadakhala manzilahu, kemudian masuk ke dalam rumahnya, fakhadhan nasu fi ulaika. Kemudian orang-orang membicarakan ya, secara mendalam siapa mereka itu yang dimaksud. Faqala ba'dhum, sebagian sahabat berkata, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja mereka adalah orang-orang yang membersamai atau sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'dhum, sebagian mereka berkata, fala'allahumul ladzina wulidu fil islami falam yusyriku billahi syai'an. Mungkin saja mereka adalah orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan tidak melakukan syirik sedikit pun. Wadzakaru asya'a, dan orang-orang menyebutkan hal-hal yang lain. Fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar ke atas mereka, fa'akhbaruhu faqala, dan mereka mengabarkan yang sudah dibincangkan itu. Kemudian beliau bersabda, humul ladzina la yastarquna. Mereka adalah orang yang tidak meminta ruqyah, minta diruqyah, wala yaktawuna, tidak memakai besi panas, wala yatatayyaruna, tidak tatoyur, wa ala rabbihim yatawakkaluna, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Oh, Ukasyah bin Mihsan. Ukasyah bin Mihsan berdiri. Faqala, beliau berkata, Uda'ullaha an yaj'alani minhum. Doalah kepada Allah agar menjadikanku bagian dari mereka. Faqala anta minhum. Maka Nabi SAW bersabda, engkau termasuk mereka. Tsumma qama rajulun akharu faqala. Kemudian pria lain berdiri dan berkata, Ud'ullaha an yaj'alani minhum. Doakanlah kepada Allah agar aku menjadi bagian dari mereka. Faqala sabaqaka biha Ukasyatu. Maka Nabi SAW bersabda, engkau telah didahului oleh Ukasyah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, tadi ada faedah nahu ya. Nazar tuh jangan, nggak usah digeser, nggak usah digeser, nggak usah digeser. Fanazar tuh faida sawadun azim ya. Ya lalu aku melihat ya, maka tiba-tiba ada sekelompok ya, orang yang besar yang banyak. Nah, faida ya, ida di sini ya, ida al-fujaiyah ya. Ida al-fujaiyah yang artinya tiba-tiba. Maka aku melihat ya, tiba-tiba ada sekelompok orang yang banyak. Lalu dikatakan kepadaku, hadihi ummatuknya, ini adalah umatmu. Wa ma'hum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Kemudian kita masuk ya ke apa namanya, syarhul kalimat ya, penjelasan kosakata ya, halaman 51. Jadi geser layar, syarhul kalimat. Belum ada serta komen. Coba Kang Wahid, ya ini langsung di tempat ini. Suaranya insya Allah terdengar. Silakan. Sarhul kalimat. Ya, syarhul kalimat. Sarhul kalimati, penjelasan kata ingqadul barihatu sakototil barihatu Al-barihata. al-barihata. Ya, al-barih. Malam yang baru saja terjadi. Ya, inqadha itu artinya jatuh. Ya, al-barihah tadi malam. Ya, jadi jatuh itu apa yang jatuh? Bintang tadi ya. Sakotot al-barihata. Bintang jatuh pada Tadi waktu malam. apa? Tadi malam. Al-barihata tadi malam. Bintang jatuh tadi malam. Kemudian al-barihata ya, Ya aqrabu lailatin madiyatin. ya, malam yang telah lewat yang paling dekat. Berarti apa? Baru tadi malam. Tadi malam. Kemudian Ludingtu ya, ladagothu aqrabun. ya, Aku disengat, maksudnya menyengat padanya kalajengking. ya. Jadi kalajengking menyengatnya ya, disengat oleh kalajengking. Irtaqo itu
Ista'malu ruqyata Istamala. Ista'mala Istamala ruqyata ruqyata. al-masru'ata, mengerjakan ruqyah yang disyariatkan, Istamala itu menggunakan. menggunakan Ya. ruqyah Istamala itu menggunakan, memakai ya. Ruqyah yang masyru'ah, yang disyariatkan. la ruqyata anfa'u wa aula, Ya. Makanya berarti dari ruqyah yang yang lebih bermanfaat dan lebih utama. utama. Al-ainu isobatul aini ghairahu bi ainihi. Ain itu menimpanya. Ya. Isabatul a'in. A'in itu artinya orang yang menimpakan ain tadi, si pelaku. Jadi si ain ini itu orang yang menyebabkan terkena penyakit ain tadi, itu menimpakan Ada orang ya lain. bahaya kepada orang lain dia biainihi dengan matanya. Jadi seseorang menimpakan bahaya kepada orang lain dengan matanya. Jadi mata ini jadi sebagai wasilah. Walaupun tetap sebenarnya yang menyebabkan itu lewat unsurnya adalah unsur syaitan. Jadi gabungan dengan manusia, yaitu orang yang tadi menjadi penyebabnya karena hasad misalkan. Kemudian dia melemparkan pandangan hasadnya, nah kemudian di sana setan bermain. Sehingga nanti terjadilah bahaya. Begitu. Jadi memang ini gabungan antara manusia dengan setan tadi yang menghasilkan bahaya lewat sarananya mata. Makanya disebutlah penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh mata. Tapi efeknya itu beda-beda ya. Efeknya beda-beda, ya. Efeknya beda-beda. Ada yang bisa sampai membunuh, ada yang membuat sakit, ya tergantung kedahsyatan nanti pengaruhnya begitu. Terus hummah, Ummatun al-hummatu hiya summun al-aqrabu wa ghairiha. bukan sumur. Itu ya apa namanya? Itu mudah gitu. Summul aqrabi Ya, wa ghairiha. Itu racunnya kalajengking ya dan racun kalajengking dan lainnya. yang lainnya, ya. Jadi nggak hanya kalajengking, ya ular dan lain-lain. Ini masuk dalam definisi hummah, sengatan, gitu. Sengatan. Jadi ini bisa dengan ruqyah ya. Racun Ya, kalajengking. bisa, ya. Namun akrab ini bisa diruqyah. Cuma ya tadi karena pengaruh ruqyah itu kan sangat bergantung pada si peruqyah, kan. Karena ini pengobatan ini adalah pengobatan yang sifatnya gaib ya, akidah keyakinan. Bisa Jadi, dikiaskan ke jadi memang yang namanya ruqyah ini bukan pengobatan yang sifatnya hissi. Kalau hissi kan emang real nyata orang kena apa namanya racun diobati pakai obat-obat dokter gitu ya. Itu kan jelas hisiah itu masuk di logika. Kalau ruqyah itu nggak masuk di logika karena itu pengobatan yang sifatnya iman. Nah, karena sifatnya iman ini makanya diperlukan kekuatan keyakinan dari si peruqyah atau orang yang diruqyah juga harus yakin. Nah, kalau yang meruqyah kurang yakin atau kurang yang diruqyah. berkualitas, yang diruqyah nggak juga, nah ini ruqyah bisa nggak bermanfaat. Karena sekali lagi ini bukan pengobatan yang sifatnya hisiah. Beda dengan pengobatan yang sifatnya hisiah, itu bisa jadi orang yang ngobati juga nggak yakin ya ngasal aja gitu ya, ngasal aja tapi bisa sembuh orang karena ternyata orang yang diobati ada rasa optimis bisa sembuh. Bahkan bisa jadi dua-duanya nggak yakin tapi ternyata apa sembuh juga karena nih obatnya hisiah, masuk di logika, masuk di lab laboratorium. Nah itu bedanya antara pengobatan hisiah dengan yang non hisiah. Kalau non hisiah iman ya berarti di sana kekuatannya adalah kekuatan iman harus ada. Karena secara logika ruqyah itu apa? Bukan obat, lah nggak bisa dicek, nggak bisa dimasukin ke laboratorium. Gitu. Ada ini bendanya ya. Ya seperti doa sama, doa betul ya bisa memberikan pengaruh, tapi kan tetap dengan keyakinan tadi, karena sifatnya non fisik. Berarti Ustaz boleh dipraktekkan ke semua ini. Semua Kayak penyakit. seperti ini kan apa racun kalajengking. Ya. Berarti racun obat pun bisa dengan ruqyah. Bisa. Racun kimia aja ya. Iya. Tetap kembali ke unsur keyakinan itu ya. Yang jelas ini si ruqyah ini bisa dipakai untuk semua penyakit ya, baik fisik ataupun non fisik. Cuma tadi syaratnya memang harus ada keyakinan tadi.
Terus lanjutkan. asanuman intaha ilama sami'a. Ahsana. Ini sebenarnya adalah pembahasan bertakjub ya. Ada apa namanya? Oh enggak, bukan takjub ya. Qala qad ahsana man intaha ila masam. Bukan di bertakjub, enggak ada makna. Ya, lanjutkan. Ahsana. Asanaman intaha ilama sami'a. Man akhoda bima balaghahu min ilmi fa'amila bihi faqad ahsana. Ya, artinya apa? Barang siapa yang mengambil ilmu yang sampai kepadanya lalu dia amalkan, maka itu sungguh Ya, bagus. lalu dia mengamalkannya, maka sungguh dia telah berbuat kebaikan. Faqad ahsana. Ya, berbuat baik begitu. Terus Ar-rahtu yutlaqu 'alal jam'ati dunal dunal asyirati. ya asyrah ya. Dunal Dunal asyirati. asyrati. Ini roh ini dimutlakan atau dipakai untuk istilah jamaah yang di bawah 10 orang. Jamaah yang di bawah 10 orang ini ada istilahnya dalam bahasa adalah roh. Ya. Makanya tadi dalam hadis ya, qara'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ar-rahtu ya. Maksudnya adalah aku melihat seorang nabi dan bersamanya ada sekelompok ya jamaah orang yang jumlahnya adalah di bawah Sedikit, 10 ya, sedikit. Terus sawadun askhasun min ba'di la adri manhum. Jadi seseorang yang setelahku saya tidak mengenal mereka. ya la adri manhum. Aku tidak tahu siapa mereka. Terus Fakhadan nasu takallamu wa tanadharu. watanadharu ya, Mereka berbicara dan ya saling berdebat ya, berdebat berdiskusi ya, siapa sih sebenarnya 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa la yastarquna la yatlubuna ahadan ayyarfihim adaan ayyarfiyahum. ya. Mereka tidak meminta pada seorang untuk meruqyahnya. Ya, mereka tidak meminta seorang pun ya untuk meruqyah mereka. Layak layak tauna la yatlubuna ahadan yakwiyahum. Yakwihim, nggak ada aneh di sini. Yakwihim. Yakwihim. Kalau Mereka ada tidak meminta. kalau ada annya baru ya kan yakwiyah. Di sini nggak ada an. Mereka tidak minta seorang pun ya untuk mengkai mereka. Maksudnya melakukan pengobatan dengan besi panas yang ditojos ya. Jadi tekniknya itu besi kemudian dipanas. Tapi jangan dibayangin besi kecil, kecil ya itu. Tos gitu ya. Iya dicas seperti itu. Itu untuk pengobatan. Tapi nggak sampai kulitnya kebakar enggak. Untuk Jadi menetralisir hangat. sakit mungkin. Sebenarnya si besinya itu hangat. Hangat. Saya soalnya pernah dikai, pernah itu sekali dulu. Jadi memang besinya itu nggak besar, kayak sejari juga besaran jari ya. Bukan besi, habis itu Bukan, pembakaran merah bukan. menyala kayak pandai besi, bukan. Bukan. Jadi si besinya memang dipanaskan. Eh, saya lupa lagi ya, karena intinya dipanaskan gitu. Kemudian ditojoskan ke daerah-daerah titik-titik tertentu. Jadi nggak kebakar kulit. Jadi nanti anget lah. Besinya ya besi panas ya benar gitu, tapi nggak sampai ngerusak kulit. Nah, ini sebenarnya bagian dari pengobatan ya. Kai itu adalah bagian dari pengobatan yang memang diakui secara ahli medis di masa itu. Bekam, kai dan lain-lain. Hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini melarang pengobatan kai. Bukan nggak ada manfaatnya ya, bukan tidak ada manfaat, tapi Nabi melarang, memakruhkan pengobatan dengan kai. Begitu. Nah, dibolehkan adalah pengobatan yang menggunakan bekam. Ini sudah larangan ya udah kita terima saja gitu, walaupun nggak sampai haram dimakruhkan, tapi ini bagian dari salah satu ciri orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab adalah tidak meminta pengobatan dengan kai. Begitu. Dan ini jangan dikira nggak ada manfaat. Ada manfaat. Tapi mungkin dalam kondisi tertentu, misalkan nggak ada obat lain, misal gitu ya, ya nggak apa-apa. Berarti nanti hukum makruhnya bergeser kepada hukum mubah. Kalau seandainya nggak ada pengobatan lain, terus nggak ada, kita nggak menemukan ahli pengobatan lain, adanya cuma ahli kai misalkan di satu daerah ya,
kita susah untuk pengobatan lain, ya nggak apa-apa. Jadi kemakruhan hilang menjadi hukum mubah saja. Tapi dengan catatan memang sangat-sangat dibutuhkan dan nggak ada ahli pengobatan yang lain. Kita nggak nemukan ahli bekam, misalnya. Nggak nemukan dokter-dokter. Adanya di kampung ini darurat lah. cuma ya adanya apa? Adanya ahli kan. Bisa darurat, bisa kebutuhan yang sangat mendesak, tapi nggak sampai darurat. Ada istilah di fikih itu, kalau darurat itu cuma dua kondisi. Sesuatu yang menyebabkan eh, mati atau hampir mati. Itu namanya darurat. Tapi kalau nggak sampai level ini, itu namanya hajat saja. Diistilahkan dengan hajat, kebutuhan mendesak. Boleh. Iya, kebutuhan mendesak. Begitu. Nah, nanti memiliki hukum yang berbeda. Kalau darurat kan jelas ya, bisa diterjang walaupun perkara ya, karena kondisi darurat. Tapi kalau haja, kondisi haja ini hanya dibolehkan menerjang sesuatu yang apa namanya, yang sifatnya tadinya itu haramnya haram wasail. Jadi sebatas wasilah saja keharaman. Ketika kondisinya sudah sangat memerlukan sekali, maka di sana bisa diterjang. Ya, misalkan di zaman ini kita sangat berhajat sekali ya, transportasi. Transportasi itu kalau kita nggak pakai mobil angkot, mobil pribadi yang nggak punya, motor nggak ada dan lain-lain ya. Kalau kita nggak pakai angkot itu nanti kita akan susah sekali menjalani kehidupan di masa ini karena serbanya sudah serba apa cepat kan, serba cepat. Nggak mungkin kita mau ke Garut mau kerja jalan kaki karena manusia sekarang sudah nggak jalan kaki, kita terlambat penjadwalannya gitu ya, akan merepotkan. Nah pada saat itu berarti ada kebutuhan yang namanya hajat massa, kebutuhan yang mendesak ya. Nah nanti naik angkot itu walaupun ikhtilat yang tadinya haram jadi boleh di sana. Karena apa? Ikhtilat itu haramnya adalah haram tahrim wasail. Haramnya adalah sebatas wasilah saja. Karena apa? Ikhtilat bisa mengatakan pada berzina. Tapi yang haramnya secara datnya itu adalah zinanya. Adapun jabat tangan, kemudian apa namanya, kholwat, ikhtilat itu hanya pengharaman secara wasilah saja. Karena bisa mengatakan pada berzina. Nah, pengharaman yang sifatnya wasail ini itu bisa jadi boleh diterjang ketika posisi hajah masa. Posisi sangat dibutuhkan kayak tadi transportasi di zaman ini. Nggak mungkin jalan kaki ke Bandung atau kemana nanti ya. Hilang banyak maslahat. Begitu. Tapi kalau posisi ini, apa namanya, kalau yang darurat itu, kalau yang darurat, itu bisa menerjang sesuatu yang haramnya adalah secara dat. Daging babi haramnya masalah atau enggak itu? Datnya. Itu bisa diterjang. Tapi apa? Untuk sifatnya darurat. Kalau belum darurat, baru hajah masa, nggak boleh makan babi. Misalkan saya sekarang lapar, tapi belum darurat sebenarnya, masih kuatan, nanti keluar dari hutan masih bisa bertahan. Tapi sudah hajah belum? Sudah. Lapar banget ini. Nah ini nggak boleh makan babi, karena belum sampai level darurat. Nah ini nanti perbedaan di ilmu. Mudah-mudahan nanti bisa kita baca di kitab-kitab selanjutnya ya tentunya. Ini masih kitab akidah. Kita lanjutkan sedikit lagi. La yatafiruna La yatafayyaru. la yatafayyaruna la yatasa'amuna. Ya, la yatasya'amuna ya. Mereka tidak pesimis. Tatoyur itu kan sebenarnya pesimis. Jadi melihat burung, aduh ini tanda sial nih gitu kan. Nah itu namanya pesimisme. La yatasya'amun. Ini maknanya dari tidak, tatoyur adalah tidak merasa pesimis karena suatu hal, bisa karena burung ya, hari tertentu, bulan tertentu ya. Terus Yatawakkaluna ya'tamiduna 'ala Allahi wal i'timadu sahihu huwa al-masbubu bi ittikhadil asbabil mubahati. Mereka bersandar kepada Allah dan bersandar yang soleh itu di al-masbub disuratkan. ya, ya kami itu ala Allah, ya, ala Allah ya. Mereka bersandar kepada Allah. Nah, penyandaran yang benar, wal i'timadus sahih itu adalah penyandaran yang dibarengi wal masbubu ya, yang dibarengi dengan mengambil sebab-sebab yang mubah, sebab-sebab yang dibolehkan. Jadi bukan hanya sekedar bersandar pada Allah, tapi kita juga melawan sebab gitu ya. Kita bersandar pada Allah ya, Allah Maha Pemberi rezeki, kita pasti diberikan rezeki. Nah, tapi juga harus apa? Harus mengambil sebab dengan cara bekerja untuk menjemput
rizki tadi. Begitu. Atau kita seperti yang dikisahkan di hadis ya, ada sahabat yang bawa hewan, kendaraan, dia mau tawakal tanpa diikat. Ini disalahkan oleh Nabi. Ikat dulu baru tawakal. Maksudnya harus dibarengi dengan usaha. Ya, hewannya biar nggak kabur, berarti harus diikat. Baru setelahnya saya sudah ikat, serahkan pada Allah. Nanti kalau kabur hilang juga ya itu sudah qadarullah masyaallah. Tapi udah usaha. Nah, itulah tawakal yang benar. Ya, jadi tawakal bukan bermakna malas ya. Kalau ada orang malas-malasan itu bukan tawakal ya. Kan ada ya sekarang malas-malasan tapi alasannya apa? Tawakal kepada Allah. Allah Maha Kaya. Kalau Maha Pemberi rezeki saya nggak mau berusaha untuk menjemput rezeki. Ya, ini tawakal yang salah. Anta minhum ya. Talhaqu bihim ya. Engkau termasuk dari mereka, maksudnya adalah bergabung. Ya. Engkau bergabung dengan mereka itu dengan 70 orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Kemudian sabaqa biha ya. Hai bihadil masalah ya. Dia telah mendahuluimu ya tentang hal tersebut, yaitu tentang tadi terkait dengan masuk surga tanpa hisab, tanpa yaitu ai bihadil masalah, yaitu mendahuluimu ya dalam permintaan ini, dalam permintaan agar termasuk dari 70.000 tadi. Nah, ini jawaban yang sangat halus ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa kasarnya sebenarnya kamu tidak layak masuk dalam 70.000 tersebut. Sebenarnya gitu. Udah keduluan. Ya, cuma Nabi kan nggak mengatakan, kamu nggak pantas masuk dalam kelompok 70.000. Levelmu di bawahnya. Yang masuk level tadi Ukasha. Gitu. Tapi Nabi menggunakan bahasa yang sangat halus, sabaqa biha. Ya, jadi dia yaitu Ukasha telah mendahuluimu dengan permintaan ini. Jadi sudah apa namanya? Sudah nggak ada kesempatan buat kamu begitu. Seperti itu. Kursinya nggak ada. Tapi ini bagian dari adab yang luar biasa, menjaga perasaan ya. Walaupun sebenarnya yang dikasih jawaban sebenarnya kan paham juga. Wah, saya sebenarnya sudah masuk dalam kelayakan tersebut. Tapi Nabi dalam menjawab itu dengan cara yang halus. Saka koka tidak. Kau telah didahului oleh kasa ya dalam permintaan tersebut. Nggak bisa ditafsirkan ini, Ustaz. Nah, Kalau ini dikabulkan, takutnya yang lain ikut sama minta. Terus-terusan nanti banyak yang minta. ya, itu kalau di buku ini ya salah satu penafsirannya demikian ya. Tapi yang banyak dibahas oleh para ulama tadi ya, karena Memang nggak layak. ketidaklayakan. Karena seandainya itu layak, maksudnya masuk, pasti Nabi dengan penuh rahmahnya pastilah berharap apa setiap umatnya masuk dalam kelompok 70.000 lah. Apa susahnya? Oh ya kamu termasuk. Bahkan nanti kalau banyak minta udah semuanya aja masuk kan bisa aja. Tapi kan nggak semudah itu kan ya. Karena untuk masuk dalam kelompok tersebut ada aturan-aturan ini ya sehingga ada yang layak, ada yang tidak gitu. Ya walaupun tetap ya sahabat semuanya ahli surga, tapi levelnya itu berbeda. Kalau ini level yang istimewa karena nggak perlu ada hisab nanti dan nggak ada azab. Jadi kalau nggak ada hisab itu udah nggak ada hitung-hitungan begitu. Nggak perlu ditimbang kebaikan dan Terus keburukan. kadang ini Ustaz, suka disalah artikan juga sebagian orang. Ketika ada yang diruqyah, wah kamu nggak tergolong yang ini dong katanya, yang tak faisal. Ya, Kan udah diruqyah. nggak juga. Itu juga keliru juga. Jadi gini, untuk bisa masuk eh, kepada kelompok ini 70.000 yang masuk surat Al-Hisab, itu kan banyak faktor ya. Ini disebutkan dalam hadis ini adalah ini loh faktor sebagian dari ciri-ciri mereka gitu. Lagi pula disebutkan dalam hadis lagi, nanti juga dari seribunya itu juga membawa 70.000. Jadi artinya masih banyak lagi kan? Nggak terbatas pada ada hadis yang lainnya. Jadi nggak terbatas pada 70.000 ini. Masih ada kesempatan yang lain. Banyak. Dari 1.000 nanti membawa berapa? 70.000. Ya kan akhirnya banyak lagi kan? Nah begitu. Jadi kesempatan itu banyak. Makanya jangan berputus asa dari rahmat Allah ya. Ini kesalahan kita kadang-kadang, dulu saya sudah apa namanya? Sudah pernah minta rukyah gitu ya. Sekarang jadi pesimis jangan. Bukan bekam ruqyah. Ya rukyah. Jangan pesimis, harus tetap optimis dan minta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam kelompok ini. Jangan memvonis diri. Kan kalau udahlah saya udah nggak masuk bagian itu namanya kan pesimis ya. Tahu dari mana gitu ya? Tahu dari mana?
Jangankan yang sekedar tadi apa minta rukyah. Orang yang sudah jelas-jelas kufur, ya kan? Itu pun dengan tobat apa? Dengan tobat aja itu bisa dihapus dosanya. Apalagi cuma kesalahannya ini bukan kesalahan ya, yang dianggap sebagai faktor penghalang untuk masuk surga tanpa hisab. Ini kalau orangnya misalkan dulu ya lah senang hobi minta rukyah, kemudian sekarang dia udah berazam dalam hati, udah nggak mau lagi seperti itu. Ini bahasa mudanya tobat. Tapi kan kalau tobat dari dosa ya, ini tobatnya dari sesuatu yang jadi penghalang tadi. Kan udah ada berazam kan berarti dinetral lagi kan. Ya, saya mulai detik ini nggak akan minta rukyah. Nah, itu pun nanti bisa masuk ke dalam hadis ini. Begitu. Walaupun tadi saya sebutkan ada banyak faktor-faktor yang lainnya. Begitu. Faktor-faktor yang lainnya. Seperti orang yang mati syahid, ya kan ya? Seperti itu. Ya, ada faktor-faktor yang lain. Kemudian selanjutnya, sertanya ini Lanjut. belum ada hadis. Nah, gantian saja ya. Nah, seperti itu. Geser ya. Apa tadi? Oh iya, Syarul Salah. Ismailiyu sekarang. Coba sambil baca sambil. Assalamualaikum. Suaranya bisa Bismillahirrahmanirrahim. keras sedikit ya. Nah, Ustaz. Qala Sebentar, anak nanya dulu. Barusan suara Pak Wahid kedengar nggak? kedengaran, Ustaz. Pas baca ya. Ya, soalnya ini agak jauh sedikit ya kursinya. Oke, dengar ya? Ya, Kedengaran, Ustaz. kita lanjut. Nah, qala syarih asyarhul Syarul ijmal. Ismaili. Asyarhul ijmaliyu penjelasan global. Yukhbiruna Husain bin Abdurrahmani. Husain bin Abdurrahman mengabarkan kepada kita an muhawaratin jarat bainahu wa baina tabi'i Sa'id bin Jubairin. Tentang percakapan yang terjadi antara beliau dengan seorang tabi'in Sa'id bin Jubair fi sya'ni ruqyati, tentang perkara ruqyah. Wa dzalika anna Husainan ladaghathu aqrabun. Yang demikian itu bahwasanya Husain disengat oleh kalajengking. Wartaqa minha birruqyatil masyru'ati. Dan beliau melakukan ruqyah dengan ruqyah yang disyariatkan. Walamma sa'alahu Sa'idun an dalilihi, dan ketika Sa'id menanyakan kepada beliau tentang dalilnya, akhbarahu bihadits Sya'bi, beliau mengabarkan tentang hadis Asy-Sya'bi, alladzi yubihu ruqyata minal aini was-summi, yang membolehkan ruqyah dari ain dan sengatan. Famtadahahu Sa'idun ala dzalika. Maka Sa'id memujinya atas hal tersebut. Walakinnahu rawalahu haditsan yuhabbidhu tarkal ruqyati. Akan tetapi beliau meriwayatkan suatu hadis yang menganjurkan untuk meninggalkan ruqyah. Huwa hadis Ibnu Abbasin, yaitu hadis Ibnu Abbas alladzi yatadammanu sifatil arba'a, yang mengandung 4 sifat, allati manittasafa biha istahaqqal jannata bila hisabin wala adzabin, yang barang siapa menyifati dirinya dengan 4 hal tersebut, 4 sifat tersebut, maka dia berhak masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Wahya adamu talabi ruqyati, yaitu tidak meminta diruqyah, wa adamu liktiwai, tidak dikai di pengobatan besi panas, wa adamu tasyaumi, tidak pesimis yaitu bertatoyur, wasidqul i'timadi 'ala Allah, dan benar dalam bersandar kepada Allah, jujur dalam bersandar kepada Allah. Walamma talaba Ukasyatu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Ukasyah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi an yad'u lahu an yakuna minhum, agar beliau berdoa sehingga Ukasyah termasuk bagian dari mereka, akhbarahu bi annahu ma'ahum, maka Nabi SAW mengabarkan bahwasanya Ukasyah bersama mereka, itu termasuk dari mereka. Walamma qama rajulun akharu li nafsil gharadi, dan ketika orang lain berdiri untuk meminta hal yang sama, talattafa ma'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil man'i. Nabi SAW bersikap lembut dalam
penolakan, saddan lil babi wa qat'an littasalsuli, sebagai upaya untuk memutus pintu rangkaian Iya, dan memutus rangkaian permintaan yang terus-menerus. iya. Saya dan lilbab ya memutus pintu tadi, kemudian waqafan ditasal suli, memutus kebersambungan tadi terus menerusnya orang minta tadi. Jadi dengan perkataan Nabi tadi ya, koka kasyak itu ya, jadi akhirnya yang lain nanti nggak meminta, banyak meminta. Ini salah satu fungsinya, salah satu fungsi dari ucapan Nabi sabakoka biha kasyak. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa faedah yang keluar, itu yang pertama awalan isti'ad salafi anir riya'i wasadi, ya, kaum salaf ini menjauhi riya dan juga sebab-sebabnya, ya, sebab-sebab riya dan juga riya dan sebab-sebab. Kemudian yang kalian talabul hujjati alal madhhab, ya, meminta hujjah atau minta alasan ya pada suatu pendapat. Jadi ketika kita berpendapat, ya, orang lain berpendapat, kemudian kita terjadi adanya khilaf, ya, perbedaan pendapat, nanti kita meminta apa sih alasannya. Jadi jangan menyalahkan dulu, tapi minta juga alasan. Karena apa? Perbedaan terkadang ini dia bisa jadi kalau dua orang berbeda ini dua-duanya benar bisa jadi, atau dua-duanya salah juga, atau salah satu yang salah, salah satu benar. Sehingga di sini harus ada hujahnya. Ya, ini tadi misalkan di sana kan masing-masingnya memiliki apa? Hujah di sana. Ya, sehingga dua orang tersebut itu dua-duanya benar sebenarnya. Dua-duanya apa? Benar karena memiliki hujah masing-masing. Cuma tadi beda tinjauan saja. Kemudian lisan yang ketiga jawab suruh jadi minal aini wal humma. Bolehnya ruqyah ya dari penyakit ain dan juga sengatan, ya. Ini dibolehkan. Tapi ini bukan pembatasan ya, bukan pembatasan. Ya, karena tadi makna ada hadis yang disebutkan daripada hadis la ruqyata illa min ainin aw hummah, tidak ada ruqyah kecuali disebabkan oleh penyakit ain dan hummah. Ini maksudnya adalah tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat. Tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat kecuali yang disebabkan oleh ain dan hummah. Jadi ini dua jenis ini itu nanti ruqyahnya itu lebih bagus, lebih bermanfaat daripada sebab-sebab yang lainnya ya, sakit-sakit yang lain ya, ain dan hummah. Kemudian waruqyatul masyru'atu, kemudian dinamakan dengan ruqyah yang masyru'ah, ruqyah yang disyariatkan. Ia makalat min al-Qur'ani wal adhiyatul masyru'ati wa bilisanin arabiyyin. Ya, ruqyah masyru'ah ini adalah ruqyah yang ya, ruqyah yang terjadi ya dengan cara bacaan Al-Qur'an. Ya, ruqyah yang berasal dari Al-Qur'an dan doa-doa yang disyariatkan. Wa bilisanin arabi, dan juga dengan bahasa Arab. Nah, ini ada catatan di sini dengan bahasa Arab. Ini karena penulisnya orang Arab, ya, maka harus dengan bahasa Arab. Tujuannya untuk apa? Agar maknanya bisa diketahui, ya, agar maknanya bisa diketahui, karena dikhawatirkan nanti kalau dengan menggunakan bahasa asing ternyata maknanya buruk begitu ya. Nah, makanya di sini dipersyaratkan dengan bahasa Arab. Nah, bagi kita yang non Arab, boleh nggak rukyah dengan bahasa Indonesia? Boleh. Dengan bahasa masing-masing semua bangsa boleh merukyah, ya. Misalkan eh, apa namanya, aku rukyah kamu ya begitu ya, Bismillah aku rukyah kamu ya, dengan satu bahasa Arab, satu bahasa Indonesia, boleh seperti itu, nggak masalah ya. Ini di sini dipersyaratkan dengan bahasa Arab karena memang orang Arab ya, jadi intinya adalah dengan bahasa yang dipahami ya, jadi maknanya itu dipahami, bahasa apa saja boleh. Kemudian umku ilmi salaf, ya, dalamnya ilmu salaf. As-salafus saleh itu ilmunya sangat mendalam meskipun perkataan-perkataan mereka itu sedikit ya. Kalau kita lihat riwayat-riwayat ya dari kalangan as-salafus saleh, kalangan para sahabat, ya, tabi'in itu ungkapan-ungkapannya sedikit ya, tapi penuh makna ya, syarat makna. Ini keunggulan mereka ya. Jadi ilmunya mendalam ya, kemudian diungkapkan dengan
bahasa yang ringkas. Nah, pada hadis ini jelas ya bagaimana mereka memahami suatu hadis ya, sangat mendalam sekali ya, benar-benar memahami permasalahan. Ini dalam ilmu salaf. Karena ada sebagian pemikiran yang mengatakan bahwasanya untuk masalah ilmu ya kaum salaf itu eh, lebih hikmah, tetapi apa yang lebih alam, yang lebih berpengetahuan adalah kaum kholaf. Nah, ini kesalahan. Ya, kaum salaf itu ya alam, lebih berilmu, ya ahkam, ya lebih hikmah. Begitu. Ini ada pernyataan semisal itu ya, untuk walaupun tidak ada niatan sih untuk merendahkan kaum salafus saleh, tapi pada anggapan mereka orang kholaf itu lebih berilmu. Apalagi di saat metode-metode falasifah ya kalangan ahli filsafat masuk ke dunia Arab, itu banyak orang menganggap ya ilmu-ilmu kaum kholaf ini lebih lebih apa? Lebih berilmu, lebih pinter begitu ya. Ya karena memang lebih banyak pembahasan, lebih banyak perdebatannya. Seolah-olah ilmunya lebih banyak. Karena kan cara pandang manusia kan umumnya begitu ya. Sesuatu yang lebih banyak itu dikatakan apa? Ya kalau lebih banyak itu luas. Ya omongannya lebih banyak, berarti lebih luas, berarti lebih berilmu begitu. Kalau tidak demikian, ya kamu salah itu omongannya sedikit tapi ketika bicara akurat gitu. Ketika berpendapat nggak banyak muter-muter, tapi sekali ngomong akurat benar to the point, tapi benar gitu. Nah, sedangkan kita kaum kolak untuk mencari satu kebenaran bisa jadi lama sekali. Debat dulu ke sana kemari baru menemukan satu pendapat yang benar. Atau ketika kita mempelajari sesuatu, kita mempelajari 10 halaman, 10 halaman buku baru dapat ilmu. Tapi ketika membaca kalam salaf, ya cuma satu dua baris sudah dapat kesimpulannya ya. Bisa dipahami dan benar akurat. Makanya sekali lagi ilmu bukan dilihat dari banyaknya tulisan, banyaknya ucapan, tapi ketepatan kepada al-haq. Meskipun itu dengan ucapan yang paling ringkas. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, al-amalu bil kitabi was sunnati muqaddamun ala kulli madhhab. Ya, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah itu didahulukan ya di atas semua madhab ya di atas semua madhab ya jadi ketika madhab kita ya terjadi perselisihan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita wajib meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ini bukan berarti kemudian kita berlepas diri dari semua madhab ya dari semua madhab-madhab fikih ya kalau dalam bidang fikih ya bukan berarti kita berlepas diri dari mereka, tetap kita merujuk kepada para imam ya para imam yang mereka memiliki madhab fikih ya yang sudah tersusun ya sampai sekarang sudah ada tingkatan-tingkatannya level 1 level 2 ya level atasnya itu sudah tersusun secara sistematis, tinggal kita pelajari dan semua madhab itu semuanya dasarnya sama itu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ketika terjadi perbedaan itu memang dalam hal-hal yang memang memiliki potensi untuk berbeda ya akhirnya terjadilah yang namanya istilah khilafiyah ya, pendapat-pendapat khilaf ya. Karena memang tidak memiliki ya dalil yang gamblang begitu ya dalilnya itu masih kemungkinan maknanya ini kemungkinan maknanya ini sehingga terjadilah perbedaan pendapat tapi dari perbedaan pendapat yang ada ya pasti ada satu yang benar ya pasti ada satu yang benar tapi kita ya ketika belajar khususnya tadi dalam fikih ya itu karena dalam fikih udah biasa terjadi perbedaan pendapat ya sejak zaman sahabat juga sudah ada maka kita harus legowo toleransi kepada pihak-pihak yang berbeda dengan kita berbeda pandangan dalam suatu mazhab yang penting kita masuk dalam lingkup mazhab maksudnya pendapat pendapat yang keluar dari kita itu bukan ngasal ya tapi memang memiliki sandaran ya makanya ada istilah usul fikihnya ya ada usul fikihnya itu sebagai perangkat untuk mengeluarkan pendapat-pendapat ya agar akurat agar tepat. Nah, kita dalam belajar ya baiknya ya kalau dalam belajar ini ya itu sebaiknya juga menggunakan metode madhabi ya, menggunakan metode tertentu. Ya, untuk belajar ini untuk studi, misalkan orang Indonesia misalkan banyak menggunakan madhab Syafi'i, orang Saudi ya, menggunakan madhab Hanbali dan lain-lain ya. Kita bebas memilih bukunya ya tujuannya untuk dalam rangka belajar. Adapun dalam pengamalan nanti ya ketika
terjadi mungkin dalam satu madhab atau dalam satu buku tadi ada kekeliruan yang kita tinggalkan. Kita merujuk kepada sesuatu yang lebih dekat kepada kebenaran. Begitu. Tapi sekali lagi madhab ini jangan dihindari ya. Madhab jangan dianggap itu sebagai satu aliran yang seenaknya, bukan ya. Madhab ini adalah tadi kumpulan pendapat-pendapat para imam ya, yang kita kenal dengan imam empat ya. Nah, itu kumpulan pendapat-pendapat, kumpulan ijtihad yang dilandaskan pada pengetahuan mereka tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kita pelajari ya lewat buku-buku yang sesuai dengan mazhab mereka. Karena sekarang kan mazhab Hanbali saja kan otomatis fikihnya saja kan bukan karya Imam Ahmad. Mazhab Syafi'i banyak sekali kitab-kitab juga bukan karya Imam Syafi'i, tapi karya pengikut mereka yang sudah membuat buku-buku yang manhajnya, metodenya sama dengan metode Imam Syafi'i atau pendapat-pendapat Imam Syafi'i dikumpulkan. Kemudian dibuat level-level ya, level pemula, level menengah, level atas. Nah, itu nanti untuk belajar lebih mudah. Sama dengan kita sekolah kan begitu ya. Ada level-levelnya, tujuannya untuk mempermudah. Ya. Kemudian yang selanjutnya nomor 6 ya. Hadisan fihi fadilatus salafi. Ya. Di dalam terdapat keutamaan salaf. Tadi dalam hadis tadi ya, terdapat keutamaan salaf. Kemudian wahusnu adabihim, dan baiknya adab mereka. Lihat bagaimana mereka ketika terjadi perbedaan pendapat ya, nggak buru-buru emosi, nggak buru-buru menyesatkan. Tapi apa? Ngobrol dulu. Kenapa kamu begini, kenapa begitu, begitu. Kemudian apa dalilnya gitu ya. Nah, ini indah begitu ya. Jadi ada diskusi ilmiahnya di sana. Kemudian watalakufuhum ya, fit tabligh gitu. Dan juga kelembutan mereka ya dalam tablik mereka, dalam menyampaikan kebenaran yang ada pada mereka kepada pihak lain itu disampaikan dengan kelembutan. Nah, ini kan beda dengan kita ya. Seringkali kita dalam perkara-perkara khilafiyah ya, perbedaan-perbedaan ijtihadiyah, kita satu yang nggak tabayun dulu ya langsung serang ya, atau kita tabayun tapi ketika sudah beda kita bersikap keras dalam hal khilafiyah ijtihadiyah. Ini keliru. Jalan masing-masing. Ya, akhirnya jalan masing-masing berpisah ya. Lakum dinukum Ya, lakum dinukum waliyadin. Itu kan nggak pas itu. Ya nggak pas. Jadi usahakan meskipun berbeda madhabnya, itu kita tetap bersatu ya, nggak ada masalah. Ya, semuanya madhab fikihnya ahlus sunnah gitu. Jadi pembahasan ahlus sunnah ini, ya pembahasan salafiyah ini, ya salafi tidak salafi, ahlus sunnah atau tidak ahlus sunnah, ini adalah pada pokok akidah, pada pokok akidah, ya. Jadi bukan pada perbedaan fikih ya. Kalau perbedaan fikih sahabat juga nggak pernah 100% sama. Ada memang perkara ijmanya, ada perkara khilafiyah. Demikian pula para imam kan sama. Ada perkara ijma dalam fikih dan juga apa ada khilafiyah. Nah, dalam perkara khilafiyah ini tidak membuat kita berpecah. Cuma beda pendapat, tapi kita masih satu kelompok. Sama-sama ahlus sunnah. Sama-sama salafi. Begitu. Jadi jangan dipecah untuk perbedaan yang sifatnya ijtihadiyah. Nah, beda dengan bagian kita kan ya, sempat ramai dengan perbedaan. Boleh nggak apa namanya eh, kalau yang muslimah masalah sadar misalkan ya wajib atau sunnah, wah kita beda ya, ini wajib ini kekeh ya, yang berpendapat sunnah ini nggak benar nih, keluar dari manhaj salaf. Nah, ini berlebihan seperti ini. Atau dalam hal video ya udah khilaf ya, ini video ini haram nggak gitu ya, penggunaan video atau termasuk surah makhluk bernyawa yang diharamkan atau tidak. Nah, ini kan terjadi khilaf ya, ini nggak boleh saling menyesatkan dalam hal misalnya ini. Dan itu nanti ada banyak ya perkara-perkara khilafiyah, baik perkaranya yang ada di masa dahulu ataupun di masa-masa kontemporer seperti sekarang. Jadi kita nggak boleh saling menyesatkan hanya gara-gara hal yang semisal ini. Ya, hal yang fikih kontemporer saja, boleh nggak kopai, GoFood ya. Nah, ini kan ada khilaf ya, ada khilaf. Nah, ini juga perlu kita sikapi secara dewasa. Jangan sampai dibawa-bawa kepada perkara manhajiyah. Nanti akan semakin sempit gitu. Ya akidahnya sama gara-gara beda masalah fikih sedikit gitu terus kita pisah saling menyesatkan ya, akhirnya apa semakin sempit kita udah sedikit tambah sedikit lagi karena kita pernah, dan ini yang terjadi ya termasuk di negeri kita ya, banyak yang melibatkan kepada apa namanya ahlus sunnah manhaj salaf, tapi ternyata
pecah belah ya. Mungkin sekarang lebih dari 10 kelompok. Nah, ini kan karena tadi ketidakdewasaan dalam melihat hal-hal apa yang menyebabkan keluar dalam sunnah, mana yang harus ditoleransi. Gitu. Nah, ini kita harus bersikap dewasa dalam hal yang semisal ini. Ya. Kemudian Pak Wahid, lanjutkan Pak Wahid, baca 7. Tafawutu atba'il anbiya. Tafawut. Ya. Ya, Ulang lagi. tafawutu Ya. tafawutu atba'il anbiya'i min haitu qillati wal kasrati wa in adami Nah, wa in adami wal idamil atba'i li wa in ba'dihim. adami atba'i li ba'dihim. Berbeda-bedanya jumlah pengikut para nabi dari sedikit dan banyaknya, Ya, dari sisi sedikit dan banyaknya dan dan juga tidak adanya ketiadaan pengikut pengikut terhadap sebagian mereka. sebagian mereka. Iya. Nah, ini pengikut para nabi ini ada yang banyak, ada yang sedang ya. Bahkan sampai ada yang nggak ada pengikutnya sama sekali ya. Jadi tadi dikisahkan oleh Nabi ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, ini faedah dari fikih dakwah ya. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Dan aku melihat Nabi dan tidak ada seorang pun bersamanya. Benar-benar nggak punya pengikut walaupun satu. Nah, ini satu fikih dakwah yang sebenarnya luar biasa ini yang kadang-kadang dilupakan oleh para dai, ya, para juru dakwah, fikih dakwah. Ya, keberhasilan dakwah, kesuksesan dakwah ini ditentukan oleh apa? Banyak dan sedikitnya pengikut. Itu nggak tepat. Yang tepat adalah kesesuaian dengan metode dakwahnya para nabi. Jadi tatkala kita dakwah sudah sesuai dengan metode nabi, meskipun nggak ada pengikut itu namanya sukses. Kita sampai mati dakwah nggak punya pengikut satupun nggak apa-apa. Tapi selama caranya sudah benar, maka itu sukses. Ya di antara hal-hal caranya ya kita memulai dakwah ketemu dengan musyrikin yang kita dakwakan dakwah tauhid. Kan begitu. Ya, sebagai awal dakwah kita, seruan dakwah. Selama kita sudah benar cara caranya, ada dakwahnya, kita nggak kesuksesan tidak dilihat dari banyak dan sedikit. Meskipun tetap ya kita berharap orang yang menerima dakwah itu apa? Jumlahnya besar. Ya maunya kan demikian ya kita harus punya cita-cita tentu. Ya ingin apa? Pengikut dakwah juga besar. Ingat ya, pengikut dakwah ya, bukan pengikut diri kita. Gitu. Jadi dakwah jangan diajak ke diri kita, tapi harus diajak kepada jalan Allah gitu. Nah, ini kan problem juga ya. Kita misalnya bikin yayasan, bikin ormas ya. Kalau yayasan mungkin nggak begitu ya. Kalau ormas ini yang kadang-kadang apa? Menjadikan sekat-sekat hizbiyah ya kan? Sekat-sekat fanatisme golongan. Jadi dakwahnya diajak kepada ormas, dibuat sekat. Nah, ini juga keliru. Harusnya ormas itu cukup sebagai wasilah dakwah. Ormas nanti dia akan menggarap proyek dakwah dan sosial begitu ya. Tapi jangan sampai jamaah apa disekat sama apa ormas kita. Jadi harus dididik bagaimana umat ini mereka tetap merujuk juga kepada misalkan ormas-ormas yang lain selama masih dalam lingkup ahlus sunnah. Harusnya begitu. Jadi jangan disekat-sekat dengan sekat-sekat yang sempit. Nah ini kadang lihatin juga ya di kita ya. Meskipun manhaj sama, ormasnya beda itu bisa jadi nggak akur. Baik yang ormasnya ahlus sunnah maupun ormasnya ahlul bid'ah. Sama ahlul bid'ah padahal akidahnya sama. Misalnya sama-sama Asy'ariyah, tapi ada dua tiga organisasi mereka. Nggak akur juga. Nggak akur kenapa? Karena beda apa? Beda organisasi. Nah yang ahlus sunnah juga sama. Bisa jadi terjadi hal yang demikian. Jadi membuat sekat-sekat. Nah ini harus dihindari. Jadi dakwahnya harus dibawa kepada jalan Allah, bukan jalan pribadi kita ataupun ormas atau lembaga-lembaga milik kita. Begitu ya. Jadi jangan dibawa ke sana. Ya. Jadi dilema nanti ya. Akhirnya terjadi bentrok ya, antar lembaga. Karena dakwahnya diajak kepada diri dan lembaga. Kemudian apa? Laisatil hujjatu mahsuratu fil Laisa itu min akhwatika. laisatil hujjatu. Ya. Nah, enggak, setelahnya. Laisatil Laisatul hujjatu hujjatu mahsuratan mahsuratan fil aktsariyah. fil aktsariyati. Hujjah tidaklah terbatas pada aktsariyah, pada mayoritas. Jadi hujjah ya argumentasi kebenaran
itu tidak dibatasi pada mayoritas, jumlah mayoritas. Jadi meskipun misalkan yang berbeda pendapat 10 orang nih ya, yang 9 berpendapat A, kemudian orang ke-10 berpendapat B. Itu bukan berarti yang 9 ini pasti benar. Bisa jadi yang satu benar. Karena yang dilihat itu nanti adalah pada kecocokannya dengan hujah, Al-Quran ataupun As-Sunnah. Begitu. Yang dilihat pada aktariyah, mayoritas. Ya, beda dengan hukum demokrasi. Kalau hukum demokrasi itu ya aktariyah itu bertuhankan. Ya, mayoritas itu apa? Yang dijadikan sebagai kebenaran, sebagai apa namanya landasan. Begitu. Ketika terjadi perbedaan ya pokoknya intinya di voting yang mayoritas berarti yang dijadikan sebagai standar. Gitu. Jadi baik buruk itu nanti bisa dinilai dengan aktariyah, tapi tidak dengan Islam. Islam menilai kebenaran ini bukan dari aktariyah, tapi dari kecocokan terhadap al-haq, meskipun itu sedikit. Gitu. Ya walaupun kita berharapnya ya kebenaran ya diikuti, jangankan aktariyah ya semuanya. Kalau bisa semua orang juga apa mengikuti kebenaran. Gitu. Kalau bisa, tapi kan kenyataannya tidak demikian. Sudah menjadi sunatullah ya, kebenaran tidak diikuti oleh manusia. Menyatakan minoritas, ujung-ujungnya minoritas sebagaimana disebutkan dalam hadis ya dari 10 dari 1.000 orang yang masuk surga itu satu. Artinya sangat jauh persentasenya, yang 999 dia di neraka. Makanya gak usah heran kalau dakwah kok susah ini ya. Perasaannya sudah ilmiah, sudah logis, sudah sistematis ya. Ternyata ditolak juga dakwah. Itu udah nggak aneh, nggak aneh. Karena memang ujung-ujungnya tetap bagaimanapun juga perbandingan ahli surga dengan neraka memang jauh, satu banding dari 999 dari 1.000 orang itu satu. Begitu. Sangat-sangat sedikit. Ya, tapi meskipun ini sedikit, kita juga jangan memvonis juga di generasi ini, di kampung ini itu pasti sedikit ya nggak gitu. Bisa jadi juga semuanya mengikuti al-haq. Ya, yang dimaksud 1.000 dari 1.000 itu satu itu jumlah keseluruhan manusia. Ya, jumlah keseluruhan. Bukan hanya terbatas pada satu bangsa atau satu mas. Tapi nanti totalitas. Sama ya totalitas soalnya ya nanti ada bangsa ya maju dan sebagainya. Intinya totalitas nanti berbandingnya demikian. Makanya kita sekali lagi jangan memvonis hal yang memang doib gitu ya, kita nggak tahu lah. Pokoknya kalau kita dakwah kok ditolak ya kita ini aja ya, kita hibur ya bahwasanya tadi para nabi juga ada yang memiliki pengikut sama sekali. Kemudian yang selanjutnya Fadilatu Musa wa qaumihi. ya keutamaan Musa dan kaumnya tadi banyak banget itu ternyata. Musa dan kaumnya ya, yang Nabi sampai mengira ini umatnya ya, ternyata bukan, itu adalah Musa dan kaumnya. Itu menunjukkan banyaknya Musa dan kaumnya dan Musa banyak. Ya ternyata ya, banyak itu nanti yang yang akan masuk ke dalam surga ya dari kaumnya Musa, banyak. Jadi banyak dari kaumnya Musa yang beriman. Walaupun tetap ya kaumnya Musa yang ingkar-ingkar juga banyak, tapi secara jumlah itu banyak. Secara jumlah itu banyak. Karena memang Nabi Musa itu nabi besar, membawa syariat tersendiri kan begitu ya. Seperti itu. Nah kemudian setelahnya ternyata ada yang lebih banyak lagi, itu Nabi Muhammad dan kaumnya itu lebih banyak lagi. Gitu. Tapi ini menunjukkan keutamaan Nabi Musa dan kaum. Kemudian Fi tafdil ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sa'iri ummah. ya, nah ini dalam hadis tadi ada bentuk tafsil ya, keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, di atas seluruh umat. Udah paling utamanya ya, paling utama. Paling banyak pengikutnya, paling banyak jumlahnya begitu dibanding dengan umat-umat yang lain. Karena kalau kita lihat sejarah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad kan ya, umumnya pengikutnya sedikit tuh. Memang ada yang besar kayak tadi Nabi Musa alaihissalam benar, tapi umumnya sedikit. Ya. Jadi Nabi Muhammad ini termasuk lagi yang paling banyak pengikutnya. Terus Yusuf sahabati ala khairi. ya kesemangatan para sahabat ya, ada kebaikan. Semangat tadi kan luar biasa. Semangat dan ilmiah gitu ya, nggak hanya modal semangat aja dalam beramal, tapi memiliki hujah ya, memiliki dalil. Nah ini keistimewaan dari para sahabat. Dan kita perlu membiasakan ya tata cara beragama kita, manhajnya
seperti semangatnya para sahabat, para kaum salafus saleh ya, harus punya landasannya, hujjah. Kemudian jawazu munadharati lil wusuli ilal haqqi. ya, bolehnya berdebat, munadharah, debat, diskusi ya untuk sampai pada al-haq. Boleh di sini. Intinya adalah mencari kebenaran, jadi bukan menang kalah. Ya, bukan yang dicari bukan menang kalah, tapi ya mencari kebenaran. Ini dalam perkara-perkara khilafiyah ya. Dalam perkara-perkara khilafiyah karena perkaranya itu ketika dua orang berselisih itu dua-duanya kemungkinan bisa benar, kemungkinan bisa salah. Bisa juga salah satu benar, salah satu salah. Ya, begitu. Jadi harus benar-benar ada penuh adab lah ketika bermunazarah. Tujuannya untuk mencari al. Adapun kalau dalam perkara-perkara akidah yang kita sudah jelas itu akidahnya memang ini akidahnya al-haq, akidahnya salafus saleh, akidahnya Nabi. Ketika kita berdebat, tujuannya juga benar ya, bukan mengajak diri kita bukan, tapi kepada al-haq gitu. Tapi kita harus tadi istiqomah untuk memperjuangkan ya al-haq itu sendiri. Ya, karena masalah kita itu masalah yang mudah ya, masalah yang mudah dalam artian apa? Dalam artian jelas, gamblang permasalahannya, ya, nggak perlu ditakwil, nggak perlu mengandung kemungkinan ini dan itu. Ya, ketika sudah ditetapkan di dalam Al-Quran ada surga dan neraka, udah yakini selesai. Ada hujahnya jelas gamblang. Ya, nggak ada khilaf-khilafan begitu ya. Jadi ketika ada orang mengingkari, misalnya dari kalangan apa namanya, sebagian kelompok mengingkari adanya surga dan neraka, nah kita nanti bantah mereka, ya, ajak mereka munadharah untuk berdebat, berdiskusi, tapi tujuannya kita bukan mencari al-haq lagi ya, karena al-haq sudah ada pada posisi kita, tapi menyampaikan al-haq. Bedakan ya antara permasalahan akidah yang sudah jelas dengan masalah khilaf fikih. Ya, khilaf fikih. Kalau masalah fikih dalam bab khilafiyah kita berharap ketika kita dialog itu mendapat faedah dari lawan kita. Ya kan waktu sudah kita keluarkan gitu ya, kita bagaimana bisa mendapat faedah. Terlepas nanti kebenaran ada pada pihak siapa, tapi kita berusaha untuk mendapatkan faedah. Begitu. Bahkan sebagian kisah dari ulama terdahulu dua orang berpendapat ya, berbeda pendapatnya A sama B ya, pendapatnya A sama B lah gitu ya. Kemudian setelah berdiskusi, berdialog, berdebat, masing-masing pulang ya ke tempat masing-masing. Yang tadinya punya pendapat A jadi B, yang tadinya punya pendapat B jadi A. Jadi artinya apa? Tukar pendapat. Itu bukti keikhlasan mereka dalam bermunadharah, dalam berdebat. Jadi nggak mempertahankan pendapat masing-masing. Malah apa? Jadi tukar pendapat. Ini kan jarang terjadi di kita. Ya, orang berangkat dari rumah, oh, saya mau debat dengan si fulan itu dalam perkara fikih ya. Kita beda pendapat udah 2 tahun nggak selesai-selesai. Pas datang pokoknya saya ingin menang. Dia juga sama, saya ingin menang. Nah kalau seperti ini nggak ada selesainya. Tapi coba kalau kita ikhlas mencari alat, kita tukar pikiran, apa pendapat anak, apa mana hujahnya, ini hujahnya. Ditukar-tukar bisa jadi apa pulang kita tukar tukar pendapat. Itu sangat memungkinkan ya. Sekali lagi ini dalam perkara-perkara khilafiyah. Ya. Kemudian Inaman akhraja yaman. Inaman akhraja hadhil fisaili al-arba'i al-madhkurati fil hadithi. di sini apa? Mana? Innaman ya, innaman hadil qasaila al-arba'i arba'ah al-arba'a al-madhkurati fil hadithi faqad haqqaqa. al-madhkurata. Oh, sifatnya ya. Sifatnya. Fil hadithi faqad haqqaqa at-tauhida wa dakhala al-jannata. Sesungguhnya, Nah, sesungguhnya orang yang menjaga ya empat ya empat karakter yang telah disebutkan ini ya tadi ya, Ruqyah dan seterusnya tadi ya, yang disebutkan dalam hadis ya, maka sungguh dia telah ya merealisasikan tauhid dan dia masuk dalam surga. Ini kalau apa namanya menjaga yang empat hal tadi ya, empat hal tadi yang disebutkan dalam hadis ya. Yang pertama apa? Tidak minta diruqyah, tidak melakukan pengobatan kai, tidak tatoyur kan, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. Empat hal ini. Kemudian jawaju talabid du'ai min ahlil fadli. ya Boleh. bolehnya meminta doa dari orang yang memiliki keutamaan. Ahli fadl ya, orang soleh ya. Boleh kita minta doa. Ya, minta doa. Ya fulan, tolong mintakan kepada Allah agar saya diberi ini dan itu. Itu boleh. Ya.
Jadi bukan berdoa kepada si fulan, tapi minta agar si fulan berdoa kepada Allah. Gitu. Tapi kalau kita berdoanya kepada si fulan ya nggak boleh. Apalagi kepada mayit di kuburan ya sahibul qabr, wahai penghuni kubur, sembuhkanlah aku, berilah aku rezeki, ya ini syirik akbar. Karena doa kepada penghuni kubur. Ya, jadi di sini minta agar si fulan dari orang yang masih hidup tentunya berdoa kepada Allah. Kemudian 15. Jam'u baina hadithi Sya'bi wa hadithi Ibni Abbasin annal awwala yufidu jawazar ruqyati idza tafawurat Tawaffarat fiha syurutul jawazi. Ya, menggabungkan antara hadisnya Sya'bi dan hadisnya Ibnu Abbas itu, bahwasanya yang pertama itu memberikan faedah bolehnya ruqyah apabila terpenuhi syarat-syarat bolehnya ruqyah. Ya maksudnya ruqyah yang tadi kan disebutkan tadi ada beberapa syarat ya. Intinya adalah ruqyahnya tadi apa? Disebutkan tadi bersyarat ruqyahnya itu harus dari Al-Qur'an atau dari doa-doa yang masyru'ah ya, kemudian ya tidak mengandung syirik, yaitu syarat-syaratnya begitu ya, dengan bahasa yang dipahami. Jadi intinya ruqyah dibolehkan ketika terpenuhi syurutul jawaz. Kemudian haditsu Ibni Abbasin yamna'u minha idza lam takun kadzalika. Ya, dan hadis Ibnu Abbas ini mencegah atau melarang ruqyah apabila memang ruqyahnya apa tidak demikian. Maksudnya tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Misalnya dengan bahasa yang tidak dipahami artinya atau dengan ruqyah yang mengandung kesyirikan, ini tidak diperbolehkan. Tadi anal awwala ya, nanti setelahnya wahaditha ya. Wahaditha diatofkan kepada awal. Anal awwala yufidu jawaza ruqyati, kemudian wahaditha. Nah, ya. Kemudian munasabatul hadits lil bab ya, haitsu adalah hadits ala anna man ahrasa al-khisal al-arba'a al-madhkurata fil hadits faqad tahaqqaqa tauhiduhu ya, faqad tahaqqaqa tauhiduhu wa dakhala al-jannata bila hisabin wala 'adab. Ya, di mana hadis tersebut menunjukkan bahwasanya orang yang menjaga 4 ya karakter ini atau 4 sifat ini tadi, 4 perkara ini yang ada pada yang disebut dalam hadis, maka semua tauhidnya itu telah terwujud. Faqad tahaqqa tauhiduhu. Tauhidnya sudah terwujud, sudah terrealisasi, tahaqqaq. Ya, dan dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya. Selesai ya, satu pelajaran. Kenapa ini? Istirahat dulu ya, 10 menit. Istirahat 10 menit. Ini masih pesertanya masih sama. Ada tapi nggak baca. Siapa? Ada yang nggak ada namanya, baru masuk. Tapi nanti misalnya pada mau baca boleh ya. Nanti di jam kedua ya. Salah istirahat 10 menit dulu ya. Istirahat 10 menit. Sallallahu alaihi wa sallam.